Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru lagi, dan kita bersyukur biar Tuhan mendapati setiap kita tetap setia sampai akhir. Kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama menaikkan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kebajikan kemurahan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan setiap pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Dengan penuh kerinduan kami hampiri tahta kasih karunia-Mu, dan kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati aliran-aliran sungai-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang menenangkan hati kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seperti rosa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau
seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, amin, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Haleluya. Kami sembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah, kami sembah. Dengan penuh kerinduan kami datang menghampiri-Mu, seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Hati kami rindu padamu, lebih dari malam-malam merindukan fajar. Sebab Kau lebih dari segalanya bagi kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Sebab hanya Engkau yang dapat memenuhi semua kebutuhan kami. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Sebab kami rindu padamu Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Sebab hanya Engkaulah jawaban dalam setiap persoalan. Sebab Engkaulah penghiburan di dalam kesusahan. Sebab Engkaulah kekuatan di saat kami lemah. Engkau pertolongan bagi kami. Di saat kami memerlukan, Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau, dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Glory, 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 glory. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Hanya kepada-Mu kami berharap, hanya kepada-Mu kami percaya. Sebab pertolongan kami datangnya dari-Mu, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kau satu-satunya penolong dalam hidup kami, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu ya Allah. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya.
tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Di dalam-Mu kami aman. Di dekat-Mu kami tenang. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu, tak terpahami pikiran-Mu. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau selalu beri yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab itu kami mau terus setia, kami mau terus taat, kami mau terus percaya kepada-Mu. Firman-Mu ya dan amin bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu, Tuhan. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Tidak ada yang sukar dan tidak ada yang sulit bagi-Mu.
lakukan segala perkara. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Sebab Engkau yang menjaga kami, sebab Engkau yang menopang kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah diri-Mu, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang menopang kami, Allah yang menjaga kami. Bahkan Engkau Allah yang menyediakan mujizat bagi kami, pertolongan bagi kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti itu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau, dan kami mau percaya sepenuhnya kepadamu. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Bila Kau dapati hati kami percaya padamu, percaya pada firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi menyembah Tuhan, bersekutu, menikmati hadirat Tuhan, dan kita mau belajar dan menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Tesalonika, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Nasihat supaya hidup kudus. Kalau kemarin kita juga sudah belajar dari 1 Tesalonika pasal 3, menjadi doa Paulus supaya kita tidak goyah, tidak goyang iman karena kesusahan-kesusahan yang ada. Nah, tentu firman Tuhan juga sedang digenapi hari-hari ini, bahwa kita sedang hidup di hari-hari yang ada begitu banyak kesulitan. Bahkan kalau bicara tentang ekonomi, bahkan kita sudah diberi warning bagaimana tahun 2023 itu akan ada namanya jurang gelap dalam bidang ekonomi. Tapi satu hal yang berkali-kali juga saya selalu ingatkan, mari kita tidak hidup berdasarkan apa yang dunia sampaikan kepada kita, tapi kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Seperti janji Tuhan di dalam kitab Wahyu, bahwa bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan melindungi pada hari di mana Tuhan mengirimkan pencobaan ke muka seluruh bumi. Artinya mari setiap kita berlindung pada sabda Allah, bertekun di dalam firman Tuhan, dan saya percaya ketika kita bertekun di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan goyah apapun yang sedang terjadi. Semalam sempat saya ngobrol lagi dengan beberapa jemaat setelah ibadat Galilea. Berkali-kali saya katakan, kami kalau dibilang ngalami susah, apa sih kesusahan itu sendiri? Setiap kali orang ngomong susah, kami nggak pernah ngalami apa yang namanya susah. Karena ukuran susah itu kan tergantung kita yang mengukur.
Tanda firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan itu udah nggak susah seharusnya, ada makanan, ada pakaian. Bahkan kita masih lebih daripada itu. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini kita merasa hidup kita susah, coba kembali kepada firman Tuhan. Makanya Paulus kemarin nasihati supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan. Sekeliling kita boleh susah, tapi ketika hati kita terus berpengharapan kepada Tuhan, hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, kita bisa mengucap syukur seperti apa yang Johan sampaikan 2 hari yang lalu. Kita mengucap syukur senantiasa, kita bersuka cita, ya sudah. Dari tahap itu saja kita nggak akan pernah mengalami apa itu kesusahan. Ketika kita bisa mengucap syukur senantiasa, kita bersuka cita, kita menjadi kuat. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, karena di dalam kitab Wahyu juga mengingatkan di hari-hari terakhir, yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus, tapi sebaliknya di sisi yang satunya, yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat. Ini dunia yang sedang kita jalani hari-hari ini. Tapi sekali lagi, mari kita hidup berlindung kepada firman. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita boleh hidup dalam kekudusan. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, sama seperti apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika, saya percaya setiap kita juga adalah orang-orang yang hidup kudus. Kita hidup mencari perkenanan Tuhan sampai hari ini. Tapi nasihat firman Tuhan hari ini mengajar dan mengingatkan kita untuk lebih lagi cari perkenanan Tuhan hari-hari ini. Berbicara tentang perkenanan Tuhan, saya sudah pernah sampaikan berkali-kali. Kita ingat kisah Esther. Kita ingat kisah anak Herodias. Kalau bicara tentang perkenanan itu, wow, ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, bahkan itu akan menjadi lebih seperti perkenanan seorang raja. Dan kita ingat kisah Esther, kisah anak Herodias, raja yang berkenan kepada seseorang, raja itu akan ngomong gini, apapun yang kau minta akan aku berikan kepadamu. Bahkan separuh kerajaan pun akan aku berikan. Itu kalau raja berkenan. Nah, apalagi kalau kita mendapatkan perkenanan Bapa kita di surga, Bapa yang begitu mengasihi kita, memberikan anaknya yang tunggal, mati bagi kita, menebus hidup kita, sehingga Paulus tulis kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 31-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi memberikannya kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Artinya ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka percayalah, segala yang kita perlu, segala yang kita butuh, itu Tuhan pasti berikan. Seperti Yesus pernah sampaikan kepada orang-orang di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa soal makan, minum, pakai. Dan Yesus katakan, Bapamu di surga itu tahu kamu butuh itu semua. Dan Bapa akan memberikan kepada mereka yang berkenan kepadanya. Jadi hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini, mari terus hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya kita hidup berkenan kepada Tuhan? Gak banyak kok caranya Bapak Ibu, cuma satu. Hidup saja taat apa kata Tuhan. Taat itu artinya dengar dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengar dan lakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita.
Dan sekali lagi saya percaya di dalam hidup setiap kita ada Roh Kudus yang akan selalu ngomong dengan kita lewat hati nurani kita, lewat firman yang kita dengar, lewat renungan saat teduh yang kita dengar. Kalau engkau mau hidup berkenan, taat, yaitu dengar, lakukan. Itulah satu-satunya cara untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan pagi hari ini sekali lagi Tuhan ingatkan, yuk lakukan lebih sungguh-sungguh hari-hari ini. Sekalipun sekali lagi saya katakan di sekeliling kita ada begitu banyak keadaan yang terkadang akhirnya daging kita, pikiran kita, itu akan membuat kita berusaha. Tapi sekali lagi jangan andalkan kekuatanmu, firman Tuhan katakan. Andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, wow, hidup kita benar-benar nikmat, Bapak Ibu. Nah, jadi hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, yuk lakukan lagi lebih sungguh-sungguh. Apa yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan itu taat kepada firman. Lakukan lebih sungguh-sungguh. Itu pesan Tuhan hari ini bagi kita. Ayat yang kedua katakan gini, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Nah memang kalau secara eksplisit, ayat-ayat ini sepertinya ditujukan khusus kepada yang namanya pria. Seorang laki-laki, suami, yang memang salah satu godaan terbesar, salah satu kelemahan kalau saya boleh bilang bagi seorang pria itu, kalau hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya seks. Apalagi kalau di camp pria itu dikupas habis. Pria itu otaknya itu kalau dibelah, cairannya keluar itu akan muncul tulisan seks. Karena pria itu kalau nganggur 4 menit sekali pasti mikirnya tentang seks. Karena itu hal yang utama dalam hidup pria. Nah, makanya di sisi lain, di camp wanita bijak, bahkan di sesi terakhir, bekal bagi para istri, biasanya waktu camp pria, para istri juga harus diberi pengertian bahwa memang kebutuhan utama suamimu ya seks. Dan kita tahu hari-hari ini begitu banyak godaan tipu muslihat. Hari-hari ini begitu banyak yang namanya perselingkuhan. Ini bukan mau cari siapa salah, siapa benar. Yang pasti perselingkuhan itu tetap dosa. Itu masalahnya, tetap dosa. Nggak ada harga tawar-menawar. Tapi tentu supaya bagaimana hal itu tidak terjadi di dalam rumah tangga kita, nah masing-masing mari lakukan bagiannya. Setiap pria, suami, kau harus kejar kekudusan dalam hidupmu, setia dengan istri dari masa mudamu, bukan dengan istri mudamu ya, dari masa mudamu. Belajar setia. Walaupun bicara tentang kesetiaan kan ada kalimat-kalimat yang ngomong gini, kesetiaan pria itu diuji kalau lagi punya banyak uang. Sebaliknya, kesetiaan wanita itu diuji kalau lagi nggak ada uang. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini adalah pasangan yang sudah teruji kesetiaannya. Ketika engkau bapak-bapak, engkau punya banyak uang, diberkati Tuhan, bisnis usahamu maju, engkau teruji setia dengan istri dari masa mudamu, yang setia dari sejak engkau susah sampai hari ini. Sebaliknya, para istri, saya percaya engkau sudah teruji kesetiaanmu
ketika suamimu mungkin sedang di PHK, suamimu sedang nganggur, ketika eh, bisnis suamimu sedang merosot, sedang mengalami situasi sulit, engkau tetap setia mendampingi suamimu. Nah, hal itu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini. Di luar ada begitu banyak godaan, di luar ada begitu banyak tipu muslihat. Tapi hari ini firman Tuhan, secara khusus yang pertama tadi mengingatkan kita untuk lakukan ketaatan lebih sungguh-sungguh supaya perkenanan Tuhan ada. Yang kedua, dalam rumah tangga kita, mari kita jaga kekudusan itu. Karena ayat berikutnya katakan seperti ini, ayat yang ketujuh, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Allah yang sudah menguduskan kita. Kita tadinya memang orang berdosa, tapi oleh kuasa darah Yesus kita ditebus, kita dikuduskan, kita jadi orang kudus, supaya kita hidup kudus. Dan berkali-kali saya katakan hidup kudus itu artinya ya hidup kita harus berbeda dengan cara hidup dunia. Bagi dunia perselingkuhan itu hal yang biasa hari-hari ini. Tapi bagi kita orang-orang kudus itu udah nggak benar. Itu nggak biasa, bukan nggak biasa lagi, itu nggak benar. Karena Tuhan mau kita dikuduskan jadi orang kudus yang hidup dalam kekudusan. Dan ayat 8 katakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Nah, kalau kita menolak hal ini, berarti kita menolak Allah sendiri. Padahal, sekali lagi firman Tuhan katakan, Tuhan sadar sudah memberikan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Setiap kita pasti bisa hidup kudus. Amin. Setiap kita pasti bisa hidup kudus. Kenapa? Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Terus kita sudah diberi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Bagian kita apa? Taat, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, taat. Apa yang Tuhan katakan, udah taat saja. Nggak usah dilawan. Orang ngomong kalau ngelawan tuh benjol nanti ujungnya. Nah, lebih baik taat, lebih baik dengar-dengaran daripada jadi korban. Walaupun ayat itu agak salah dimengerti. Dulu, saya sering dengar orang ngomong kayak gitu. Lebih baik taat daripada jadi korban. Padahal ayatnya nggak ngomong seperti itu sih. Tapi juga nggak salah dalam artian, tapi bukan itu dasar ayatnya sesungguhnya. Ayatnya itu kan di kisah Samuel. Waktu Raja Saul nggak taat pada perintah Tuhan. Disuruh tunggu Nabi Samuel, dia nggak sabaran, dia lakukan korban persembahan sendiri. Sehingga Samuel sampaikan firman Tuhan, Saul dengar, apakah Tuhan kekurangan makanan sehingga dia mengharapkan korbanmu? Lebih baik ketaatan daripada korban persembahanmu. Itu maksud Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang yang mengatakan yang seperti saya katakan tadi, lebih baik dengar-dengaran taat daripada jadi korban. Nah, tapi memang betul juga sih Bapak Ibu, kalau kita nggak taat, ya sudah, pasti kita akan menuai ketidaktaatan kita. Ada saja yang akan kita alami, karena hidup ini sebuah keputusan, dan setiap keputusan itu pasti ada akibatnya. Kalau kita nggak taat firman Tuhan, ya pasti ada akibat yang harus kita tanggung. Jadi hari ini, mari kita belajar taat kepada Tuhan, dan Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan, artinya hidup berbeda dengan cara dunia orang berhidup, karena sekali lagi paling tidak ada dua alasan kuat yang membuat sekali lagi Bapak Ibu pasti bisa hidup kudus. Yang pertama karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga kita jadi orang kudus. Yang kedua ada Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup dalam kekudusan. Nah, ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah, ini saya percaya juga ada di antara Bapak Ibu. Kalau soal kasih, sudahlah, saya nggak mau ngomong banyak Bapak Ibu. Saya melihat, saya mengalami, saya merasakan betapa Bapak Ibu itu orang-orang yang saling mengasihi.
Bahkan secara khusus kami bisa rasakan betapa Bapak Ibu mengasihi kami. Jadi sama seperti Paulus katakan tentang kasih persaudaraan, udah nggak usah ditulis lagi, nggak usah saya jelasin lagi. Bapak Ibu sudah praktek kasih itu. Dan mari lakukan itu terus. Ayat 10 katakan, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi bukan saja bicara tentang kekudusan, berkenan pada Tuhan, Tuhan ingatkan kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi hari-hari ini, tapi kasih persaudaraan. Bukan lagi cuma di antara suami istri, orang tua anak, saudara adik-beradik, tapi meningkat lagi sampai ke komsel, sampai meningkat di gereja lokal, bahkan kasih kepada semua orang. Tuhan ingatkan hari-hari ini, yuk lakukan lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Karena kita sudah belajar dari Allah. Dan ayat 11 katakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Tuhan ingatkan hari-hari ini yuk kita kerja. Mulai dari kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, banyak istilah-istilah seperti itu. Supaya apa? Supaya hidup kita menikmati berkat Tuhan. Kan ada pepatah katakan, kalau kita kerja keras, ya hasilnya pas-pasan. Kalau kita kerja cerdas, kita akan menikmati lebih. Tapi kalau kita kerja ikhlas, maka itu nggak akan terbatas apa yang kita terima. Karena sekali lagi apa? Karena perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Oke, itu saja Bapak Ibu. Sudah cukup panjang saya sampaikan, tapi saya berharap kebenaran firman Tuhan hari ini menghibur, menguatkan, meneguhkan, menasehati, bahkan mungkin menegur kita. Tapi kata kuncinya hari ini adalah lakukan lebih sungguh-sungguh apa yang sudah Bapak Ibu lakukan hari-hari ini. Baik hidup dalam kekudusan, mendapatkan perkenanan Tuhan, dan praktek kasih persaudaraan. Oke, karena di sini juga hujan, suara saya mungkin akan tertutup hujan. Saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya kami menasihati kami untuk selalu hidup kudus ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami sudah melakukannya dan kami mau terus lagi melakukannya ya Bapa. Dan juga kami mau hidup di dalam nilai-nilai dan kebenaran yang telah kami dapatkan ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati dan Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Pak Heri dan keluarganya ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga memberkati kami ya Tuhan. Apapun permasalahan, apapun problema kehidupan kami ya Tuhan, kami taruh di bawah tangan kasih-Mu ya Bapa, kami percaya, dan kami menaruh pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati suami, istri, dan juga anak-anak kami beserta cucu kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus memberkati bangsa kami, terus Tuhan membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan juga membawa perekonomian yang lebih baik, keamanan yang terbaik, dan juga Tuhan berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini terus berjalan ya Tuhan dengan roh takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati pemerintahan kami dari presiden sampai ke jajaran yang terkecil ya Tuhan, Tuhan juga berkati semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini untuk kami melakukan lebih sungguh-sungguh lagi apa yang sudah kami lakukan, yaitu taat kepada firman-Mu, hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu, hidup di dalam kasih persaudaraan, supaya perkenanan-Mu turun atas hidup kami, dan kami boleh menikmati berkat-berkat pemeliharaan-Mu yang ajaib, yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang memberkati kami dalam seluruh aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dan Engkau yang membuat kami berhasil di dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menolong kami, Engkau Tuhan yang akan membuat kami terus kuat di dalam Engkau, menikmati penyertaan-Mu. Berkati juga Ibu Mirianti dalam tugas hari ini, biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu, otoritas kuasa wibawa ilahi menyertai hidupnya. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.